Menara Saidah merupakan sebuah gedung perkantoran di Jakarta Timur yang menjadi terkenal bukan hanya karena arsitekturnya yang megah, tetapi juga karena cerita-cerita mistis yang mengelilinginya. Dalam narasi yang panjang ini, kita akan menggali sejarah pembangunan Menara Saidah, desain dan arsitekturnya, kisah-kisah mistis yang berkembang di masyarakat, hingga status dan pengaruhnya saat ini, sejarah dan latar belakang Menara Saidah, yang awalnya dikenal sebagai Gedung Grancindo, mulai dibangun pada tahun 1995 dan selesai pada tahun 1998. Gedung ini dibangun oleh sebuah keluarga kaya raya dengan nama besar, dan salah satu anggota keluarga tersebut adalah Saidah Abu Bakar, dari mana nama gedung ini kemudian diambil. Pembangunan gedung ini merupakan salah satu upaya untuk memperkenalkan bangunan berarsitektur megah dengan gaya klasik di tengah kota Jakarta. Pada awal operasinya, Menara Saidah berfungsi sebagai gedung perkantoran yang disewa oleh berbagai perusahaan. Gedung ini memiliki 28 lantai dengan fasilitas modern dan dirancang untuk menjadi salah satu gedung perkantoran terkemuka di Jakarta. Letaknya yang strategis di kawasan yang berkembang pesat menjadikan Menara Saidah sebagai pilihan menarik bagi banyak perusahaan. Desain dan arsitektur Menara Saidah sangat mencolok dan khas dengan gaya klasik Romawi. Pilar-pilar besar yang mendominasi bagian depan gedung menambah kesan megah dan kokoh. Bagian interior gedung juga didesain dengan ornamen-ornamen mewah, dengan marmer dan kaca-kaca besar yang memperkuat kesan elegan dan prestisius. Penggunaan gaya klasik ini tidak lazim untuk gedung perkantoran di Jakarta pada saat itu, sehingga Menara Saidah menjadi salah satu ikon arsitektur yang unik. Selain itu, gedung ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas modern seperti lift berkecepatan tinggi, sistem keamanan canggih, dan area parkir yang luas. Mitos dan cerita mistis seiring berjalannya waktu, berbagai cerita mistis mulai muncul dan mengelilingi Menara Saidah. Banyak yang mengklaim bahwa gedung ini dihuni oleh makhluk halus dan sering terjadi fenomena supernatural. Berikut adalah beberapa kisah mistis yang paling terkenal. 1. Penampakan hantu. Salah satu cerita mistis yang paling banyak beredar adalah penampakan hantu di dalam gedung. Beberapa saksi mata mengaku melihat sosok wanita berbaju merah yang sering muncul di malam hari. Wanita ini digambarkan memiliki wajah yang pucat dengan tatapan kosong, dan sering terlihat melayang di koridor-koridor gedung. Selain wanita berbaju merah, beberapa orang juga melaporkan melihat penampakan anak kecil yang sering bermain di lantai-lantai yang kosong. Anak kecil ini digambarkan selalu tertawa dan berlari-lari, namun menghilang begitu didekati. 2. Suara-suara aneh. Cerita lain yang sering muncul adalah suara-suara aneh yang terdengar di dalam gedung. Beberapa penjaga malam mengaku mendengar suara langkah kaki di lantai yang kosong, pintu yang terbuka dan tertutup sendiri, serta suara orang berbicara meski tidak ada siapa-siapa di sana. Suara-suara ini seringkali membuat para penjaga merasa takut dan gelisah. 3. Aura negatif. Beberapa orang yang pernah masuk ke dalam gedung Menara Saidah mengaku merasakan aura atau energi negatif yang sangat kuat. Aura ini membuat mereka merasa tidak nyaman, gelisah, dan ingin segera keluar dari gedung tersebut. Beberapa orang bahkan mengalami mimpi buruk setelah berkunjung ke Menara Saidah, mengaku melihat bayangan-bayangan hitam yang menghantui mereka. Penyebab kemerosotan. Meski cerita-cerita mistis menjadi daya tarik tersendiri, penyebab utama kemerosotan Menara Saidah sebagai gedung perkantoran sebenarnya lebih bersifat teknis. Salah satu isu terbesar yang muncul adalah kemiringan bangunan beberapa derajat, yang menimbulkan kekhawatiran tentang stabilitas dan keamanan gedung. Banyak perusahaan yang awalnya menyewa kantor di Menara Saidah kemudian memutuskan untuk pindah karena khawatir akan keselamatan para karyawan mereka. Selain itu, masalah infrastruktur dan pemeliharaan yang kurang memadai juga berkontribusi pada penurunan popularitas Menara Saidah. Beberapa fasilitas yang tidak terawat dengan baik membuat para penyewa merasa kurang nyaman, sehingga mereka memilih untuk pindah ke gedung-gedung perkantoran lain yang lebih modern dan terawat. Status saat ini, Menara Saidah sudah tidak beroperasi sebagai gedung perkantoran dan dibiarkan kosong.
Gedung ini menjadi semacam monumen yang diam tetapi penuh cerita, baik dari sisi sejarah pembangunan maupun cerita-cerita mistis yang menyelimutinya. Beberapa orang masih tertarik untuk mengunjungi Menara Saidah, baik untuk melihat arsitektur megahnya maupun untuk merasakan langsung suasana mistis yang sering diceritakan. Meskipun tidak lagi digunakan untuk tujuan komersial, Menara Saidah tetap menjadi bagian penting dari lanskap urban Jakarta. Gedung ini mengingatkan kita akan ambisi besar yang pernah ada, serta bagaimana cerita-cerita mistis bisa berkembang dan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap sebuah bangunan. Pengaruh dan makna sosial Menara Saidah, dengan segala ceritanya, menjadi simbol dari berbagai aspek kehidupan urban di Jakarta. Dari sisi arsitektur, gedung ini menunjukkan bagaimana desain yang unik dan megah bisa menjadi ikon tersendiri. Namun, dari sisi lain, cerita-cerita mistis yang menyertainya menunjukkan bagaimana mitos dan legenda bisa berkembang dan memberikan warna tersendiri dalam kehidupan sehari-hari. Cerita-cerita mistis yang mengelilingi Menara Saidah juga mencerminkan bagaimana masyarakat urban masih terpengaruh oleh hal-hal yang bersifat supranatural. Meski hidup di kota besar dengan segala kemajuan teknologi, banyak orang masih percaya pada hal-hal gaib dan cerita-cerita horor. Hal ini menunjukkan bahwa di tengah modernitas, elemen tradisional dan kepercayaan terhadap yang tak kasat mata masih memiliki tempat dalam budaya masyarakat. Dokumentasi dan penelitian banyak pihak yang tertarik untuk mendokumentasikan cerita-cerita tentang Menara Saidah, baik dari sisi arsitektur maupun sisi mistisnya. Beberapa dokumenter telah dibuat untuk mengupas misteri gedung ini, melibatkan para saksi mata, ahli bangunan, hingga para pakar supranatural. Dokumentasi ini tidak hanya berfungsi untuk mengabadikan cerita, tetapi juga untuk memahami lebih dalam bagaimana mitos dan realitas bisa saling berkelindan dalam konteks sebuah bangunan. Penelitian tentang Menara Saidah juga dilakukan oleh berbagai akademisi, baik dari bidang arsitektur, sejarah, maupun antropologi. Mereka mencoba mengungkap bagaimana sebuah gedung bisa menjadi pusat dari berbagai cerita mistis, dan bagaimana hal ini mempengaruhi persepsi dan sikap masyarakat terhadap bangunan tersebut. Penelitian ini membantu kita memahami lebih jauh tentang interaksi antara ruang fisik dan cerita-cerita yang berkembang di sekitarnya. Kesimpulan, Menara Saidah adalah sebuah contoh menarik tentang bagaimana sebuah bangunan bisa memiliki berbagai lapisan makna. Dari sisi arsitektur, gedung ini adalah sebuah karya megah yang mencerminkan ambisi besar dan estetika klasik. Namun, dari sisi lain, Menara Saidah juga adalah pusat dari berbagai cerita mistis yang terus hidup di dalam imajinasi masyarakat. Sejarah pembangunan, desain arsitektur, dan cerita-cerita mistis yang mengelilingi Menara Saidah membuatnya menjadi salah satu ikon urban yang penuh dengan kontradiksi dan makna. Gedung ini mengingatkan kita bahwa di balik setiap bangunan, terdapat cerita-cerita yang bisa membentuk cara kita melihat dan memahami ruang di sekitar kita. Menara Saidah adalah bukti bahwa mitos dan realita bisa berdampingan, menciptakan narasi yang kompleks dan kaya akan makna. Dengan segala cerita yang menyertainya, Menara Saidah tetap berdiri tegak, menjadi saksi bisu dari berbagai peristiwa dan cerita yang telah terjadi di sekitarnya. Gedung ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah arsitektur Jakarta, tetapi juga menjadi bagian dari sejarah sosial dan budaya kota ini. Bagi banyak orang, Menara Saidah bukan hanya sebuah gedung kosong, tetapi sebuah simbol dari bagaimana cerita dan realitas bisa saling mempengaruhi dan membentuk satu sama lain.